sekarang kita akan bikin tutorial nih untuk membuka dan merangkai Bibidas box 171 ini. Jadi biasanya sih bagian tafelnya ini sebenarnya juga bisa dibongkar. Kalau dilihat di tengah ada belahan gitu, nanti ini bisa dicopot seperti ini, bagian kanan dan kirinya. Nanti ini bisa dilipat masuk ke tas ini juga. Cuman untuk kepraktisan nih, biasanya kalau kami udah posisi seperti ini, tafel kami kendalikan, terus sisanya kita masukkan ke tas seperti ini. Jadi nanti kita mengangkutnya dengan dua bagian seperti ini supaya lebih praktis aja sih. Jadi untuk masuk mobil juga si tafel ini juga tidak terlalu tebel gitu. Jadi biasanya kita ada tafelnya, lalu bagian yang lainnya kita simpan di tas. Sekarang coba kita tarik tasnya. Nah, kita cari bagian dimana ada 3 velcro seperti ini yang saat kita membungkus banter atau menempel ini, buka. Nah, inilah dia isinya. Nah, nanti kita coba buka si bagian utama dari boxnya sama beberapa perlengkapan di dalam. Untuk bagian intinya, jadi ini adalah si badan box bayinya sendiri, lalu diselip-selipin waktu packing itu ya. Dalam ada kantong seperti ini ada tiang untuk kelambu, sama ada beberapa bagian besi untuk nanti menyangga bagian bednya. Terus ada 2 bagian seperti ini nanti pengunci kaki ya. Jadi ada 1 sama 1 lagi, ada 2. Oke, nah terus ini adalah bagian kelambunya, sama ini untuk bagian tambahan untuk ngatur ketinggian dari bed ini. Jadi bednya kan bisa diposisikan di 2 ketinggian, yang satu paling bawah, jadi nggak pakai tambahan kain seperti ini. Dia untuk seperti player gitu untuk anak yang mungkin udah agak gede. Dan untuk box bayi yang newborn misalnya, ini kita kasih kain tambahan, ini ada kain kaitannya, jadi ya posisinya tidak di paling bawah tapi agak di tengah-tengah boxnya, jadi agak tinggi gitu, jadi tidak terlalu dalam kalau si ibu atau bunda mau mengambil bayinya. Ada bagian ini. Terus ini boxnya kita rapiin dulu ya, jadi kita bisa buka. Oke, ini bagian boxnya, jadi kita buka dulu seperti ini. Nah, ada bagian yang pendek sama yang panjang. Kita buka dulu yang pendek sampai terkunci. Jadi pertama adalah sisi-sisinya kita luruskan dulu sampai terkunci. Yang kanan, kiri, depan, terus belakang. Jadi pastikan sudah terkunci semua. Terkunci seperti ini, baru yang tengah kita turunkan pelan-pelan. Jadi jangan sampai bagian tengah ini turun ketika yang pinggir-pinggirnya ini belum terkunci. Jadi pastikan terkunci semua dulu, baru yang ini kita turunkan. Kita agak buka, kita tekan ke bawah, pelan-pelan aja. Nah, seperti ini. Ini boxnya sudah terbuka dan terkunci. Cuman nanti ada 1 kunci tambahan juga yang perlu kita tambahkan di bagian bawah. Nah, lanjutannya adalah masang kunci di 2 bagian bawah box. Jadi boxnya kita garingkan seperti ini untuk mempermudah sih. Jadi kalau kosong seperti ini lumayan enteng sih boxnya, bisa kita bolak-balik. Nah, di bagian ini pengunci bawahnya kita sesuaikan aja posisinya seperti rangka-rangka besi yang ada di bawah box ini. Lalu kita kaitkan seperti ini, seperti itu. Terus kita pasang di bagian bawahnya. Tuh, buat seperti ini. Nah, kalau bagian pengunci ini sudah terpasang, box yang
rangka di bawah ini sudah terkunci, jadi dia tidak bisa naik atau terlipat secara tidak sengaja gitu. Nah, di pengunci ini dia juga punya fungsi tambahan. Kalau penguncinya ada di posisi terbuka, boxnya akan berada di posisi seperti ini. Jadi dia akan ngambang, si besi pengunci tadi akan membuat si box punya fungsi swing seperti ini, seperti apa, rocker ya. Jadi dia bisa goyang kanan kiri seperti itu. Nah, kalau ayah dan bunda tidak menghendaki box ini berada di posisi atau feature rocker atau swing tadi, tinggal pencet aja, ada 2 tombol di kanan dan kiri box. Maksudnya bagian pengunci bawah box ini yang dipencet, nanti besinya bisa kita lipat ke dalam seperti ini. Sudah terlipat juga, kita tinggal tegakkan boxnya. Dia akan berdiri di 4 kakinya dan berada di posisi stabil atau steady. Terus next kita akan coba pasang istilahnya penampang untuk alas tidurnya di posisi tengah. Nah, untuk memasang alas tidur di posisi ketinggian di tengah-tengah box, kita perlu yang seperti ini ya. Sini ada beberapa kait, jadi tinggal sudut dari istilahnya kain ini kita posisikan pas di sudut box juga. Dan kita tinggal pasang satu persatu. Nanti ditambah lagi baru. Nah, setelah kain untuk setting alas tidur di posisi tengah ini udah terpasang semua, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12 kait ya, kita kaitkan ke sekeliling box. Nah, nanti di bagian kainnya akan ada terlihat seperti 4 tempat untuk menaruh besi penyangga. Nanti kita pasang besi penyangganya. Nah, jadi besi penyangganya ada 4, jadi ada 2 yang ujungnya kecil seperti ini dan ada 2 yang ujungnya lubang dan istilahnya kelilingnya stabil dari ujung ke ujung. Nah, nanti kita akan pasang ke 4 ini sesuai posisinya. Nah, ini yang penampangnya kecil seperti ini, maksudnya lubang ujungnya kecil seperti ini, tidak seperti ini ya, ini kan besar nih lubangnya. Nah, yang ujung-ujungnya seperti ini kita taruh di bagian pojok-pojok. Jadi itu ini ada lagi ke dalam. Nah, kalau ini berarti yang bagian sininya, kalau di belakang pojok. Nanti setelah ketemu, nanti kita pasangkan aja seperti ini biar mereka bisa jadi satu dan bisa menjadi penyangga yang panjangnya sepanjang box ini, seperti itu. Nah, setelah kainnya udah pasang, besi penyangganya udah terpasang, sekarang alas tidurnya yang berupa seperti papan itu baru kita taruh. Jadi yang papan ini yang juga tadi adalah bagian luar untuk packing dari baby box ini. Nah, kita bentangkan, lalu kita tinggal taruh aja. Nah, ini sebenarnya udah lumayan siap digunakan. Jadi papan ini udah ada paddingnya, cuman ya memang nggak tebel ya. Dia padding dari standar bawaannya itu agak tipis. Nah, tinggal biasanya sih ini akan ditambahkan kasur yang nantinya kasur itu tidak menjadi paket dari penjualan si baby box ini. Tapi nanti kalau ayah dan bunda sewa dari isi baby rent, kita sudah include box plus kasurnya. Nah, sekarang kita akan pasang kasurnya. Nah, seperti tadi saya bilang kan, si box ini waktu dijual di toko tidak bersama kasurnya, jadi kasur kita harus beli sendiri. Cuman kalau di isi baby kita akan sertakan sama kasurnya. Tadi kita bawa masuk kan belum ada kasurnya nih. Sekarang kita panggil aja ya kasurnya ya. Wow. Ini dia kasurnya. Jadi
kasur ini seperti boxnya, ukurannya adalah 70 kali 110 cm ya, kurang lebih segitu. 70 kali 100 juga bisa masuk. Jadi nanti kita tinggal masukin aja seperti biasa. Nah, jadi nanti si baby box ini sudah mungkin lebih nyaman kalau kita beri kasur tambahan seperti ini. Nah, karena kita tuh hidup di Indonesia ya, jadi negara tropis, biasa masalah utama nih yang dihadapi, tantangan itu biasanya nyamuk. Nah, kalau baby box seperti ini yang baby dust yang diperuntukkan memang khusus untuk, kan khusus ya, terutama untuk pasar Indonesia lah ya. Nah, mereka melengkapi produk ini dengan kelambu. Jadi kita pasang kelambunya. Nah, di kantong ini tadi juga ada 4 besi untuk rangka kelambunya. Ada 1, keluarin aja ya. Biasanya dari pabrikan mereka itu sudah dikasih nomor. Jadi ada 1, 2, 3, 4 itu adalah urutan bagaimana kita harus merangkainya. Jadi urutan pertama tuh ini ada nomornya, biasanya 1 gitu. Jadi kita bisa tandain dengan dia ada dudukan untuk dari tiang kelambu ke box. Jadi untuk dudukan di boxnya seperti ini, biasanya warnanya abu-abu. Kita tinggal pasang ini urutan pertama. Nah, yang kedua adalah, dan ketiga seperti ini. Nah, nanti membedakannya yang kedua, tekukannya ini tidak begitu tajam gitu, jadi agak landai. Jadi ini posisi yang nomor 2, kebetulan ini masih ada nomornya, kita pasang aja. Nah, ini juga masih ada nomornya, nomor 3. Kita pasang. Nah, yang terakhir, yang nomor 4 pastinya adalah yang paling atas. Jadi dia unik sendiri, ada lingkaran untuk dudukan nanti kain kelambunya. Kita pasang. Nomor 4. Nah, seperti ini. Jadi tiang kelambunya sudah siap untuk kita pasang kain kelambunya. Oke, jadi ini adalah kain kelambunya. Nah, di atas kan bentuknya lingkaran seperti itu untuk dimasukkan ke besinya. Nah, nanti kita tinggal cari bukaan seperti ini, seperti belahan dari jahitan kainnya. Nanti kita tinggal pasangkan aja karet ini ke rangka yang ada di sini, rangka melingkar. Nah, jadi kelambunya ini bisa kita lingkarkan ke seluruh bagian baby box ini. Oke, next, setelah kelambu ini dia juga punya fitur berupa tafel. Jadi istilahnya ada dudukan tafel untuk mengganti baju setelah memandikan bayi. Jadi ini kelambunya kita rapiin dulu ya. Nah, untuk bagian tafel kita akan mengaitkan 4 kaitnya, 2 bagian di samping yang sisi pendeknya, yang 2 di bagian sisi panjangnya. Nah, yang paling gampang yang bentuknya sejajar seperti ini nih, untuk sisi samping kita kaitkan ya. Nah, nanti ada 2 lagi untuk di sisi box yang panjang. Nah, setelah dikaitkan seperti ini, tafel sudah tergantung dan nanti bisa untuk tempat mengganti popok atau istilahnya merawat bayi setelah dimandikan. Jadi di tafel ini juga ada fitur sabuk pengaman. Jadi seperti ini. Ini untuk memastikan pengamanan tambahan aja sih. Misalnya Anda sedang merawat bayi di sini, jadi ini tinggal dikaitkan, nanti dieratkan supaya bayi mungkin tidak ada resiko untuk terguling ke bawah. Seperti itu. Nah, baby dust box 171 ini juga punya akses di bagian samping boxnya. Jadi berupa seperti resleting seperti itu. Kita bisa lihat di sini, geser ya. Nah, sini ada seperti pintu akses seperti itu, kita bisa buka. Nah, seperti ini. Ini gunanya bisa banyak sih. Satu, untuk menampung barang-barang yang tidak bisa terpasang di sini. Jadi seperti misalnya kita nggak pakai tafelnya, atau kita juga
mau menyimpan tasnya dan lain sebagainya, kita bisa taruh di bawah sini. Dan nanti kalau kita mau packing, unpacking, enak, barangnya terfokus di satu area. Atau kalau si anaknya nanti sudah besar dan kita memang menaruh alasnya di bagian bawah, nanti ini juga bisa buat akses keluar masuk si anak. Ini seperti pintu. Nah, dia bisa menerobos masuk lewat sini juga. Seperti itu. Lalu di sisi satunya, kalau di sisi kanan saya sekarang ada pintu, di sisi kiri saya ini ada semacam kantong. Saya geser ya. Nah, kantong seperti ini bisa digunakan juga untuk menaruh barang-barang. Jadi misalnya peralatan mandi atau popok atau apapun yang berkaitan dengan kebutuhan si anak atau si bayi. Nah, seperti ayah dan bunda lihat juga di bagian bawah ini kakinya tidak full semuanya itu kaki statis. Jadi ada dua yang dilengkapi roda. Jadi di bagian sini dan seberangnya di belakang sana yang mungkin tidak terlihat ya. Jadi ini ada rodanya dan ada penguncinya. Jadi kalau kita mau kunci, kita tinggal tekan ke bawah. Ini rodanya akan terkunci. Kalau mau dibuka, kita tinggal tarik ke atas. Seperti ini. Nah, ini rodanya akan bisa berputar. Jadi nanti akan berfungsi untuk kita kalau mau memindahkan, menggeser-geser sedikit box ini. Kita tinggal angkat sisi satunya. Nanti kita tinggal dorong atau tarik, gelindingkan dengan bantuan roda yang ada di box ini. Gitu. Nah, kita sekarang coba bongkar si baby dust box ini. Kita pertama dari travelnya ya, kita bongkar. Oke, lepas. Maksudnya kita pinggirin di sini. Oh, ini alat tidurnya dulu. Kelambu ya. Untuk kayaknya kita gulung aja. Untuk tiangnya, besinya udah terlepas. Sekarang besi untuk alas tidurnya juga kita lepas. Nah, nanti semua besi ini kita masukin di kantong tempat penyimpanan seperti waktu terpacking tadi. Dan next adalah kainnya, kain untuk memposisikan si kasurnya tadi di posisi tengah ya. Kita copot kainnya, ada 12 kain. Nah, sekarang untuk melipat boxnya, yang pertama kita perlu lepas adalah pengunci bawahnya. Jadi batang logam atau besi seperti ini, kita copot satu. Copot, ini jangan lupa. Oke. Nah, dua. Nah, ketika posisi box sudah dilepas pengunci bawahnya, kita tinggal lipat atau buat box ini collapse gitu ya. Jadi yang pertama, kalau saat membuka yang didahulukan adalah pinggir-pinggirnya, ini kita reverse. Jadi yang kita dahulukan adalah bagian tengahnya kita angkat dulu. Bagian tengah kita angkat, ada seperti tali untuk membantu narik ya, berwarna merah di sini. Angkat. Nah, ketika sudah collapse seperti ini, nah baru kita tekan di masing-masing sisi ini ada tombol-tombol yang bisa kita tekan. Kita tekan seperti ini. Nah, si sisi-sisi pinggirnya ini bisa kita istilahnya kita lipat. Nah, ini ada patahan di dekat tombol, bisa dirasain aja sih karena nggak kelihatan, jadi kita rasain sampai lepas dua bagian patahannya. Jadi ada kanan kiri patah dua kita istilahkannya kalau udah kelepas kanan dan kiri sambil kita goyang-goyang gini. Nah, ini berarti udah bisa dilepas, maksudnya udah terlipat dua. Nah, kalau sudah empat-empatnya ini bisa kita collapse kan seperti ini, kita lipat.
Nah sekarang kita packing satu-satu. Kan, jadi intinya sih sebenarnya untuk memasukkan ini ke packaging tas ini adalah bagian-bagian ini kita selip-selipkan di sisi-sisi box yang ada sisa kosong lah, space gitu. Jadi pertama kita masukin besi-besinya dulu ke sini ya. Nanti ini kita selip-selipin aja. Kita kelambu masuk ke sini. Oke, nanti dengan bantuan alas ini kita akan membungkus si baby box ini. Nah, setelah sudah terpacking seperti ini, tinggal kita masukin ini ke tasnya. Oke, seperti ini udah tersimpan. Nah, seperti kebiasaan kami, memang tafel tidak kami masukkan karena mungkin perlu ketelitian lebih ya untuk bisa masuk tafelnya ini ke dalam tas. Cuman sebagai praktisnya aja packingnya, jadi ini sendiri. Selain tafelnya kita taruh di luar seperti ini. Nah, untuk kasurnya memang kita nggak bisa lipat dia, jadi memang ini karena tambahan juga, jadi tidak bisa kita lipat di lipatan yang compact. Oke, jadi sekian review fungsi dan juga tutorial sedikit ya tentang bagaimana cara merangkai dan juga packing kembali baby dash box 171 ini. Dan untuk spesifikasi teknis, ukuran ataupun detail dari box ini akan kami cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Nah, jangan lupa juga ayah dan bunda juga bisa menyewa baby dash 171 ini dari isi baby rent. Nanti dalam paket penyewaannya akan kami sertakan box, juga kami tambahkan dengan kasur untuk menambah kenyamanan dari istirahat anak dari ayah dan bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.